Sejumlah fasilitas olahraga di lingkungan Kota Bandung ditutup, termasuk juga taman-taman di Kota Bandung. Lantas olahraga yang sebetulnya bisa direkomendasikan kepada masyarakat Kota Bandung itu seperti apa? Saya akan tanyakan kepada Dr. Sony. Dr. Sony, sejumlah fasilitas sudah ditutup begitu ya, termasuk juga sarana olahraga. Nah, apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh masyarakat? Olahraga bentuk seperti apa? Yang terpenting dari olahraga itu adalah frekuensi. Frekuensi itu seminggu 3 kali. Sekali olahraga 15 menit sampai 30 menit itu cukup. Hanya untuk mempertahankan stamina endurance, tidak untuk meningkatkan. Ya, yang kita butuhkan sekarang menjaga stamina. Bagi saya atau beberapa yang pemula, karena kebanyakan olahraga itu tidak dilakukan, tapi kalau sudah seperti ini kan dilakukan. Oh ya, saya mau berolahraga supaya turut melindungi diri tidak terkena COVID gitu ya, dan semua sama melakukan hal yang sama. Nah itu jangan langsung drastis gitu, jangan skala tinggi, artinya frekuensinya lebih bisa sampai cepat, 2 jam gitu 2 jam nggak usah. Tapi yang bisa adalah frekuensinya tetap seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, dengan durasi 15 menit sampai 30 menit. Dengan jalan kaki di rumah, dihitung saja berapa keliling dan waktunya, lihat sudah setengah jam selesai. Itu upaya. Sekali lagi berdoa bahwa upaya ini ya memang dengan maksud tujuan yang baik gitu. Nah tapi kan pertanyaannya adalah olahraga ini juga bisa menjadi istilahnya, karena kan istilahnya toksik dalam tubuh juga ikut keluar. Nah makanya kenapa tidak direkomendasikan untuk datang ke tempat gym begitu. Nah apakah ada langkah-langkah tertentu dalam olahraga supaya tidak menyebarkan virus juga kepada orang lain? Untuk tidak menyebarkan etika batuk seperti tadi. Kemudian kalau untuk dalam sisi olahraganya sendiri kan kita keluar keringat, kemudian juga bisa jadi ada droplet yang kita keluarkan ketika kita olahraga. Apakah ada etikanya juga? Kita hanya berbicara droplet ya. Produk droplet itu adalah mulut, hidung. Adapun mata karena memang dia entry point masuk, tapi mata itu tidak mengeluarkan droplet, tapi bisa masuk. Nah mulut dan hidung itu ya tutup mulut saja gitu, tidak usah banyak bicara. Olahraga bicara kayak gitu deket-deketan, bicara keras gitu, manggil-manggil, tidak usah seperti itu. Kalau memang pingin olahraganya di luar gitu. Saya emang gak nyaman olahraga di rumah, pingin keliling silahkan. Tapi kewaspadaan diri itu ditingkatkan. Artinya sosial kontak dijaga, kemudian juga ketemu orang jangan deket-deket, salam jarak jauh, kemudian fokus ke olahraga. Jangan olahraga plus belanja, kemudian juga ngobrol sama teman gitu. Nongkrong sambil minum kopi itu yang salah ya. Iya, komitmen dong, fokus bahwa saya perlu olahraga nih gitu. Dan ini juga saat ini memang COVID lagi berkeliaran atau virus yang lain. Udah di situ saja gitu. Mungkin salah satunya juga bisa mencari olahraga-olahraga yang bisa di rumah seperti yoga, mungkin atau ada Iya, yoga bagi yang biasa yoga ya. Tapi kalau nggak pernah yoga kan jadi apa masalah. Yang paling nyaman adalah jalan kaki Pak, atau olahraga. Itulah. Soalnya bingung, saya olahraga apa? Udah, jalan kaki saja gitu. Tapi yang terpenting kembali lagi frekuensinya seminggu 3 kali dan durasinya gitu. Pertama ya 15 menit cukup lah. Terus kemudian lama-lama semoga selanjutnya walaupun COVID ini berlalu tetap olahraga itu dipertahankan gitu. Nah, terus selanjutnya selain daripada masyarakat dihimbau untuk melakukan olahraga, masyarakat selanjutnya dihimbau untuk makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, apakah ada rekomendasi juga dari Dinas Kesehatan yang dimaksud dengan sehat dan bergizi itu seperti apa? Sehat yang bergizi saat ini adalah gizi yang seimbang. Kalau dilihat piringku di situ, itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kemudian komposisinya sayuran itu lebih banyak, kemudian protein juga ada gitu. Kemudian nasi karbohidrat tidak terlalu banyak gitu. Jadi karena memang yang bikin gemuk itu yang membuat lemak-lemak tersimpan tidak tersalurkan menjadi suatu energi gitu ya, itu akan disimpan menjadi lemak dan itu kan kurang bagus. Ya saya juga bermasalah untuk itu, tapi pelan-pelan saja. Tapi saya berniat untuk bisa mengurangi karbohidrat. Pertanyaan selanjutnya adalah masih terkait dengan pola makan begitu. Masyarakat kan sekarang berbondong-bondong mencari bahan makanan termasuk yang frizzy begitu, yang makanan beku begitu. Nah, apakah dalam hal ini ketika krisis masyarakat memang terus-menerus boleh memakan makanan yang frizzy itu?
Ya, itu kan dalam upaya supaya makanan itu tetap awet ya. Ini juga melihat masyarakat seperti itu kelihatan panik ya. Panik, betul. Kalau pemerintah menganjurkan jangan panik. Beberapa hari yang lalu Dinas Daging, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menyatakan bahwa stok aman gitu ya. Stok aman ya? Stok aman, tapi tidak usah dijelaskan di sini ya. Tapi perlu saya sampaikan, itu jelas sekali Ibu Kepala Dinasnya menyampaikan seperti itu. Jadi tidak usah panik lah. Memang dikemungkinkan untuk belanja sembako keluar dengan kewaspadaan diri yang tidak biasanya. Saat ini kita itu sering mendengar istilah panik buyer begitu. Jadi banyak sekali masyarakat Kota Bandung yang sengaja berbondong-bondong ke supermarket untuk setidak-tidaknya membeli bahan-bahanan untuk bisa disimpan nantinya. Nah, kalau dilihat dari hal itu sebetulnya kalau Dr. Sony melihat seperti apa? Ya, itu reaksi yang wajar di masyarakat. Namun pemerintah kan selalu memberikan terbaik ke masyarakat. Tidak usah panik gitu ya. Baik dalam hal pangan, kemudian dalam hal penyakitnya. Diikuti saja saran-saran yang akan disampaikan oleh saya, rekan saya dari Dinas Kesehatan yang akan menyampaikan hal yang sama. Bapak dan Ibu sekalian di rumah, mohon dipahami bahwa kami akan menyampaikan hal yang sama bukan karena kami tidak ada materi yang lain. Sepertinya Bapak Ibu di rumah juga tahu kalau seandainya mengiklankan suatu produk itu berulang kali ya. Agar nanti bisa tertempel di masyarakat. Tertempel gitu karena misi kami, keinginan kami, apa yang kami sampaikan ini bisa menerap, sadar di Bapak dan Ibu sekalian dan terus dilakukan selamanya, tidak hanya masa 14 hari COVID ini dalam proses penanggulangan gitu. Jadi diteruskan saja nanti. Nah, tadi sudah sangat jelas begitu Dinas Kesehatan dalam hal ini Pak Sony menyatakan bahwa yang pertama bagaimana kita melakukan olahraga, kedua gizi yang seimbang begitu, dan ketiga ini ada tambahan lagi untuk melakukan cuci tangan seperti apa? Apakah ada rekomendasi juga dari Dinas Kesehatan untuk mencuci tangan? Ya, nanti ada TV lain juga bagaimana kita ada tapping istilahnya ya, rekaman beberapa staf di kami memperlihatkan cara cuci tangan yang baik, tentu akan diupload di TV, diikuti saja itu, dilihat. Kalau lihat di internet juga bisa, pilih yang ada di WHO. Gitu. Jadi cuci tangan yang memang sudah direkomendasikan oleh WHO begitu. Betul, ya. Betul. Kira-kira kalau boleh dijelaskan apakah ada ritme waktu tertentu untuk melakukan cuci tangan atau seperti apa, Pak? Ya, simpelnya cuci tangan itu kan ada sekitar kurang lebih 40 menit lah. 40 detik. 40 detik ya. Nah, itu kan bisa sambil nyanyi apa lagu? Happy birthday to you gitu lah. Itu juga beres ya, Pak, tapi cepat lambatnya diatur gitu ya. Akhirnya ya 40 detik gitu kalau nggak salah. Gitu. Nah, mungkin apakah ada juga saran-saran untuk melakukan edukasi kepada keluarga, tidak hanya pemirsa yang menonton tayangan kali ini, tapi juga mungkin bisa mengedukasi kepada keluarganya seperti apa sih, Pak? Apakah perlu kita mengedukasi masyarakat sekitar gitu? Ya, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil. Mulai dari sekarang. Diri ini dulu yang begitu tahu, saya sampaikan bahwa pola hidup bersih sehat itu seperti ini, lakukanlah di rumah. Memang awalnya ada keterpaksaan, seperti kalau kita membentuk suatu fasilitas kesehatan yang bermutu, yang sebelumnya memang tidak gitu ya, itu kan mereka berjuang supaya bisa bermutu. Nah itu juga sama, ini perilaku hidup bersih dan sehat itu meningkatkan mutu diri gitu. Perilaku hidup bersih dan juga sehat begitu. Ya, kita akan tanyakan detailnya seperti apa, usai jeda tetap bersama kami di iNews Jabar.